Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, karena hanya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mulai ngaji kita masih dalam bab salatil jamaah wal imamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafatin fasalla fiha fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi al-haditha wa fihi afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubata muttafaqun alaihi. Qala wasdawuh sapa Zaid bin Thabit ihtajara ngalap panggonan kang tertentu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan ing kamar bi khasafatin kelawan tikar
Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem hujrah bi khosofah. Fatatabba'a mongko melu-melu ilaihi maring Nabi sapa rijalun pira-pira wong lanang faja'u lan teka sapa rijal yusalluna pada salat sapa rijal bi salatihi kelawan salate Kanjeng Nabi. Al hadis wa fihi lan iku ing dalam hadis afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktubata. Afdalu salatil mar'i utawi luweh utama salate wong iku fi baitihi ing dalem omahe wong illal maktubata kejaba salat wajib. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat tempat tertentu di dalam masjid. Beliau membuat tempat tertentu untuk beliau, khusus untuk beliau dibuatkan semacam tempat khusus di tempat di dalam masjid. Di situ dibeberkan tikar yang di situ khusus untuk sholatnya Nabi. Itu yang pertama, sehingga para sahabat lainnya kemudian ikut-ikut melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membuat atau menentukan tempat tertentu di bagian masjid untuk dia tempati melaksanakan sholat sunnah. Jadi dia membuat sutroh, misalnya kalau pada masa sekarang dibuat sajadah tertentu, ini adalah tempat sholatku. Setiap dia masuk ke dalam masjid, maka dia sholatnya di tempat tersebut. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa sholat yang paling utama bagi seseorang itu sholat di rumahnya, kecuali sholat fardu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya bagi seseorang untuk menentukan tempat tertentu di bagian masjid untuk dia dengan dikasih misalnya sajadah khusus, misalnya sajadah yang khusus untuk dia, sehingga setiap kali dia sholat dia selalu bertempat di situ. Misalnya dia di tengah masjid, atau dia di pinggir kanan, atau dia di pinggir kiri, atau dia di belakang, di masjid bagian belakang. Setiap kali melakukan sholat sunnah, masuk ke dalam masjid itu, dia sudah tersedia tempat khusus untuk dia melaksanakan sholat-sholat sunnah. Hal yang seperti itu diperbolehkan sepanjang tidak kemudian ada tadyiqun alal musallin yang membuat orang-orang yang sholat di situ menjadi terganggu karena tempatnya menjadi sempit, karena seseorang membuat tempat khusus untuk dia, sehingga masjidnya menjadi sempit gara-gara dia membuat batas-batas tertentu untuk diri pribadi dia. Selama itu tidak terjadi maka diperbolehkan, tetapi jika terjadi hal yang seperti itu maka itu tidak diperbolehkan. Dalam sebagian thariqah itu ada ada di antara ritualnya, salah satunya ketika mereka melakukan suluk itu di dalam masjid mereka membuat rumah-rumah kecil. Rumah-rumah kecil khusus untuk ibadah mereka. Si fulan ada di sana, si fulan ada di sana, si fulan ada di sana di dalam masjid. Hal yang seperti itu diperbolehkan sepanjang, ada catatannya, sepanjang itu nanti tidak mengganggu atau membuat sempit orang-orang yang datang untuk sholat di dalam masjid tersebut. Karena yang sholat di dalam masjid kan bukan hanya dia, tetapi jamaah-jamaah yang lain
itu juga sholat di situ. Jangan sampai karena ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk pribadi-pribadi, kemudian masjidnya menjadi sempit dan orang menjadi tidak leluasa untuk menjalankan sholat di dalamnya. Tetapi selama itu tidak terjadi, maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu itu Nabi pernah melakukan hal yang seperti itu. Untuk melakukan, karena Nabi itu kan rumahnya berdempetan dengan Masjid Nabawi. Sehingga Nabi di dalam Masjid Nabawi itu membuat tempat khusus untuk beliau, yang nanti ketika malam beliau melaksanakan sholat-sholat sunnah di dalam masjid tersebut, di dalam tempat yang telah beliau tempatkan tersebut. Tetapi ini dilakukan Nabi tidak selamanya. Nabi tidak selamanya melakukan itu, tetapi pernah Nabi melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kemudian Nabi meninggalkan, artinya Nabi pernah melakukannya, kemudian Nabi tidak lagi melakukannya. Karena Nabi dalam hadis yang ada di sini, beliau mengatakan afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholatnya seseorang yang paling utama itu dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah seperti sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, maka yang lebih utama dilakukan di rumah. Di rumah sholat dulu, baru kemudian sholat misalnya qabliyah subuh, sholat dulu di rumah 2 rakaat, kemudian baru pergi ke masjid untuk sholat subuh. Demikian juga sholat-sholat sunnah yang lainnya itu sebaiknya dilakukan di rumah. Agar rumah itu juga digunakan untuk sholat. Rumah bukan hanya tempat makan, tidur saja, tetapi rumah juga digunakan untuk menjalankan sholat. Agar rumahnya itu mubarak, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholat wajib, maka bagi laki-laki yang lebih utama dia melakukannya di masjid. Bagi perempuan yang lebih utama dia melakukannya di rumah. Tetapi jika perempuan kemudian melakukannya di masjid, maka sah dan mendapatkan pahala jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala, shalla wa salat sapa Mu'adzun Mu'adz bi ashabihi kelawan pira-pira sahabate Mu'adz al-isya'a ing salat isya. Fatawwala mongko dawaaken sapa Mu'adz alaihim ing atase ashabihi. Faqala mongko dawuh sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidu ana to ngarepaken sapa sira antakuna yen ta ana sapa sira ya Mu'adzu fattanan iku dadi wong kang nimbulaken fitnah. Idza amamta tatkalane ngimami sapa sira annasa ing manungsa, faqra mongko maca sapa sira bisyamsi wa duhaha kelawan ayat atau surat asy-syamsi wa duhaha wasabbihisma rabbikal a'la. Waqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslimin. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika sahabat Mu'adz ini sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Sebagai imam, Mu'adz bin Jabal bertindak sebagai imam. Sholat yang dilakukannya sholat isya. Kemudian dalam sholat tersebut, Sayyiduna Mu'adz bin Jabal
yang bertindak sebagai imam itu tawwala alaihim. Dia memperlama sholatnya, dia membaca suratnya itu surat yang panjang sekali. Jadi dia baca Al-Qur'annya setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang sangat panjang. Sehingga sholat yang dilakukannya itu sangat lama sekali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut, kemudian Nabi bersabda kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi seorang fattan, yaitu orang yang akan menimbulkan fitnah. Fitnahnya yang dimaksud di sini bagaimana? Yang menjadikan orang lain itu tidak lagi mau sholat jamaah, atau orang lain akan sholat jamaah sendiri. Itu jadi fattan namanya. Imam jadi imam sholat tetapi jadi fattan. Kalau orang sholat di belakangnya ini kok lama sekali. Saya sudah tua, saya nggak kuat kalau berdiri lama-lama. Atau saya sibuk, saya habis ini sudah mau pergi ke kantor atau pergi ke sawah. Ini sholatnya lama sekali. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan saya ada kegiatan. Anak saya di rumah, anak kecil, nangis misalnya. Saya harus buru-buru pulang. Di rumah ada yang sakit, saya harus cepat pulang. Tetapi imamnya ternyata sholatnya lama sekali. Itu jadi menimbulkan fitnah. Sehingga besoknya kalau lihat imamnya si fulan misalnya, si fulan imamnya, udah saya nggak jadi jamaah lah, sholat di rumah saja. Kemudian sebagian, ayo kita jamaah sendiri saja. Nanti kalau ikut itu lama, sementara kita mau buru-buru misalnya, dan seterusnya. Itu namanya imam yang fattan, yang dia justru tidak menyatukan umat Islam dalam satu jamaah, tetapi menjadikan orang tidak sholat jamaah atau menjadikan orang jamaah sendiri-sendiri. Udah kita jamaah sendiri aja, nanti terlalu lama kalau jamaah sama si fulan. Maka seorang imam itu harus bijak. Seorang imam itu harus bijak. Meskipun seorang imam itu misalnya hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, maka kalau dia bertindak sebagai imam, jangan mentang-mentang hafal Al-Quran kemudian dibaca apa yang dia hafalkan sepanjang mungkin untuk murojaah misalnya. Maka itu tidak bijak namanya. Kenapa? Karena menjadikan orang akan menjauh dari melaksanakan sholat jamaah, atau kemudian mereka nggak bersatu dalam satu jamaah, mereka akan membuat jamaah-jamaah yang lainnya. Jadi seorang imam harus melihat siapa yang menjadi makmumnya. Oh, makmumnya ada yang tua, ada yang anak-anak, ada orang yang sibuk. Itu semuanya harus difikirkan sehingga yang lebih utama bagi imam ketika dia menjadi imam sholat bagi orang yang berbeda-beda kondisinya, maka yang lebih utama adalah sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama dalam bacaan surat yang dia baca. Tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang bacaan yang dia baca. Itu yang disunnahkan seperti itu. Dan Nabi merekomendasikan surat yang dibaca itu adalah yang disebutkan di sini. Asy-syams wa duhaha, kemudian sabbihis, kemudian iqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Itu kalau menurut kita pun sudah panjang menurut kita. Tetapi ini sedang, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang nanti makmum yang berbeda-beda kondisinya itu akan menjadi keberatan. Dan kemudian tidak mau melaksanakan sholat jamaah.
Nah, berbeda kalau misalnya makmumnya itu satu kondisi, misalnya santri semua. Nah, udah sepakat kita kalau sholat 1 rakaat misalnya 2 halaman dari Al-Quran misalnya. Sudah sepakat kayak begitu, maka tidak masalah. Tetapi kalau makmumnya itu kondisinya beda-beda dari sisi usia, dari sisi kesibukan, dari sisi kesehatan dan sebagainya, maka imamnya tidak seharusnya, tidak selayaknya dia memperpanjang bacaan surat yang dia baca. Tetapi dia baca yang sedang-sedang saja, yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu panjang. Nah, itu semestinya yang dilakukan oleh seseorang. Nah, setelah minta persetujuan, dia boleh untuk mengatakan gimana kita panjangkan sholatnya. Ya setuju semua. Meskipun itu jarang kalau sekarang setuju. Yang kayak seperti itu. Nah, inginnya ya yang sedang saja, itu yang lebih utama, disunahkan yang sedang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini juga menunjukkan tentang dianjurkannya atau disunnahkannya membaca surat-surat yang disebutkan dalam hadis ini dalam kita melaksanakan sholat ketika kita bertindak sebagai imam. Jika ada, ini Nabi kan mengingkari yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sholat jadi imam yang dibaca suratnya panjang sekali, kemudian diingkari oleh Nabi. Ini juga berarti menunjukkan kepada kita bahwa kita hendaknya juga mengingkari imam yang bisa menimbulkan orang lain nggak mau jamaah atau mau buat jamaah sendiri-sendiri karena nggak cocok dengan imamnya. Jadi setiap tindakan imam yang menjadikan orang lain itu nggak mau sholat jamaah atau orang lain akan membuat jamaah sendiri, maka kita itu disyariatkan untuk mengingkarinya. Kalau kita melihat imam kayak begitu, misalnya bacanya panjang, kita ngomong, disyariatkan kita untuk ngomong kepada imam itu, misalnya Pak Imam, tolong ini jamaahnya beda-beda, tolong untuk suratnya diperpendek kalau jadi imam itu. Nanti kalau panjenengan memang mau panjang-panjang, sholat sunnah aja di rumah. Waktu sholat tahajud atau sholat malam, sholat sunnah yang dilakukan sendiri, silahkan. Mau sepuasnya, semua Al-Quran satu rakaat, semua Al-Quran kamu baca, nggak masalah. Tapi ini panjenengan menjadi imam. Kasihan nanti para makmum, mereka nggak sholat jamaah. Atau mereka nggak mau lagi datang ke masjid gara-gara imamnya sholatnya terlalu lama. Nah, kita ada disyariatkan kita untuk memberikan nasihat, untuk mengingkari sesuatu yang sebenarnya bukan mungkar, bukan sesuatu yang maksiat, tetapi sesuatu yang bisa menimbulkan orang itu berhenti jamaah, tidak lagi mau jamaah. Karena itu kita disyariatkan untuk mengingkari perbuatan yang seperti itu atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Apalagi apabila sholatnya imam itu tidak sah, maka lebih-lebih lagi kita untuk mengingkarinya. Kalau ini tadi kan sholatnya imam jelas-jelas sah, ya, jelas-jelas sah, tapi meresahkan. Sholatnya imam meresahkan makmum. Apalagi sudah kayak begitu, masjidnya panas lagi, suara bacaan imamnya sudah nggak bisa didengar lagi, jelek suaranya dan sebagainya. Itu udah gaduh semua, nggak bisa khusyuk, makmumnya udah resah. Kalau mau misalnya berhenti, bisa berhenti pun dia akan berhenti meninggalkan imamnya. Tetapi hal yang seperti ini kita harus bicara kepada imam agar tidak dilanjutkan untuk besok-besok.
Nah, karena sebagian orang ini kan ingin juga ada yang orang sholat itu apa? Untuk riya, untuk menunjukkan saya ini ahli dalam Al-Quran, hafalan saya banyak, bacaan saya bagus, suara saya bagus. Sehingga kemudian dia memperpanjang yang seharusnya tidak diperpanjang. Nah, mengingat kondisi makmum yang berbeda-beda tersebut. Nah, tadi kita katakan apalagi kalau kemudian bacaan imamnya itu tidak sah, maka lebih kita harus mengingkari. Misalnya bacaan Al-Fatihahnya itu rusak, yang secara hukum dikatakan nggak sah itu Fatihahnya. Misalnya mat tabi'inya itu yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, atau dari sisi makharijul hurufnya itu tidak tepat, yang menjadikan sholat imam itu tidak sah, sementara makmum itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya tidak sah. Kalau kita tahu imam itu misalnya Fatihahnya nggak sah, kita nggak boleh bermakmum di belakangnya. Kalau kita mengetahui itu, kalau kita tetap melakukannya, nggak sah juga sholat kita, karena bermakmum kepada orang yang sah, ya sholatnya tidak sah. Nah, di sini kita namanya ingkarul mungkar. Kalau di sini mengingkari kemungkaran. Kalau tadi mengingkari sesuatu yang menjadikan orang itu nggak mau jamaah atau membuat jamaah sendiri-sendiri. Itu saja kita dianjurkan untuk mengingkarinya, karena Nabi memberikan contoh mengingkari yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz ketika menjadi imam, yaitu memperpanjang bacaan surat. Itu diingkari oleh Nabi, berarti kita juga dianjurkan untuk mengingkari perbuatan yang semacam itu. Apalagi jika imamnya sampai melakukan perbuatan yang membuat sholatnya itu batal atau tidak sah, seperti bacaan Al-Fatihah yang tidak sah. Maka kita harus misalnya kalau arah kiblatnya tidak benar, atau kalau misalnya imamnya rukuknya nggak benar, sujudnya nggak benar, maka kita wajib untuk mengingkarinya. Dijelaskan oleh para ulama, jika kita melihat seseorang itu tidak melaksanakan sholat, maka wajib kita memerintahkan dia untuk melaksanakannya. Jika kita mengetahui orang lain sudah melakukan sholat tetapi tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang benar menurut syarak, nggak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kita juga wajib memerintahkan dia melakukannya sesuai, melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itu kewajiban kita terhadap mereka. Kenapa? Karena kalau enggak, imam yang kayak begitu tetap jadi imam terus, ya berantakan. Satu, berantakan dari sisi sholatnya, nanti sholat dia enggak sah, sholat makmumnya enggak sah. Yang kedua, ya orang-orang yang paham nggak akan sholat di situ. Orang-orang yang paham ini gimana? Sholat di masjid ini nggak sah ini imamnya. Akhirnya nggak pernah datang ke masjid. Dia sendiri nggak mau ngomong kepada imamnya, nggak mau mengingkari kemungkaran yang terjadi. Dia diam karena segan misalnya, karena takut. Dia diam, imamnya tetap seperti itu sepanjang hidupnya, ngimami masyarakat yang mereka nggak paham juga. Akhirnya kan sholat mereka menjadi tidak sah. Sementara dia juga, imamnya juga merasa benar, atau imamnya bertahan menjadi imam tunggal sepanjang hidup misalnya. Karena banyak di daerah kita para imam yang tetap bertahan menjadi imam dan tidak mau digantikan oleh orang lain. Meskipun sudah datang orang yang lebih alim, orang yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, dia tetap saja menjadi imam. Meskipun dia sudah ompong giginya, kalau baca Quran sudah nggak jelas makharijul hurufnya, dia tetap bertahan, pokoknya sampai mati jadi imam. Akan ada orang yang kayak begitu. Nah, kewajiban kita jika melihat misalnya sholat si imam itu tidak sah, maka kita harus
kita wajib untuk mengingkarinya dan kemudian memerintahkan dia, menyuruh dia melakukan sholat dengan benar, baik itu dari sisi bacaan maupun dari sisi perbuatan. Sebab yang sah saja tetapi meresahkan, kita disunahkan untuk mengingkarinya, apalagi sampai imam itu melakukan sholat yang tidak sah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali hadis yang berikutnya. Jadi intinya apa? Imam itu harus bijak melihat siapa makmumnya. Kalau makmum, bagaimana makmum itu senang kerasan berjamaah dengan dia. Itu harus diperhatikan, namanya juga jadi pemimpin. Imam itu pemimpin di dalam sholat. Dia harus betul-betul bijak. Sebagaimana pemimpin di luar sholat itu juga harus bijak melihat kondisi masyarakat. Imam di dalam sholat itu juga demikian. Melihat siapa, para makmumnya itu siapa. Itu harus diperhatikan. Tidak melihat egonya sendiri. Tidak melihat pada kemaslahatan diri sendiri, tetapi kemaslahatan untuk dirinya dan juga untuk para makmum yang dia pimpin. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing dalem kisah salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi kelawan manungsa, wa huwa halih utawi Kanjeng Nabi iku maridun wong kang lara. Qalat dawuh sapa Aisyah, fajaa mongko teka sapa Kanjeng Nabi hatta jalasa sehingga lungguh sapa Kanjeng Nabi an yasari Abi Bakrin saking sisih kiwane Abi Bakar. Fakana mongko ana sapa Abu Bakar iku yusolli. Wa fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bin nasi kelawan manungsa jalisan halih wong kang lungguh. Wa Abu Bakar lan utawi Abu Bakar iku qaiman wong kang jumeneng. Ya ketadi bermakmum utawa ngikuti sapa Abu Bakar bi sholatin Nabi kelawan salate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtadi lan ngikuti sapa anasu menungsa bi sholati Abi Bakar kelawan salate Abi Bakar, muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kisah sholatnya Nabi ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit menjelang wafatnya, bagaimana beliau sholat. Bahwa dikatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah datang, kemudian beliau duduk karena beliau tidak mampu sholat dengan berdiri. Kemudian beliau duduk, posisinya itu berada di sebelah kirinya Abu Bakar. Abu Bakar berada di sebelah kanannya. Nabi itu bertindak sebagai imam dari para sahabat yang lainnya dalam kondisi duduk. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar yang menjadi makmum dan juga itu berdiri di sebelah kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengikuti Rasulullah dalam sholat jamaah. Kemudian ketika Nabi itu tidak mampu untuk menjadi imam sholat, Nabi memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam sholat dan para sahabat itu mengikuti beliau. Artinya bermakmum kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan yang pertama tentang posisi makmum di dalam sholat. Tadi dikatakan Nabi itu datang, kemudian beliau menjadi imam dalam kondisi duduk,
berada di sebelah kirinya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar yang menjadi makmum berada di sebelah kanan. Nah, di sini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang itu untuk berdiri di sebelah kanannya imam, baik dalam kondisi seseorang itu sendirian maupun ada orang lain, yang menjadi makmumnya. Artinya misalnya ada imam sholat, kemudian ini misalnya sebelah kanan, misalnya sana barat, misalnya dia berdiri di sebelahnya pas, di sebelahnya. Yang penting di sini syaratnya kalau para ulama fikih tumitnya itu tidak lebih depan dari tumit imam, tetapi dia sedikit persis, sedikit di belakang, tetapi setara dengan imam. Meskipun di belakangnya itu ada jamaah yang lain, itu tidak apa-apa. Artinya dia tidak harus mundur kemudian sejajar dengan makmum yang lain, enggak. Kalau misalnya ada imam satu, kemudian ada satu yang berdiri di kanannya, kemudian yang lain bersaf-saf di belakangnya, itu tidak apa-apa. Posisi yang seperti itu. Karena ini dilakukan oleh Nabi, bahwa Nabi itu datang kemudian beliau berada di sebelah kirinya Abu Bakar menjadi imam, berarti makmumnya berada di sebelah kanan tetapi sejajar dengan imam, hanya saja tumitnya di belakang di belakang tumitnya imam. Karena makmum tidak boleh di depan imam, dengan pengertian adalah tumitnya. Yang menjadi ukuran adalah tumitnya, bukan telapak kakinya bagian depan atau bukan jari-jari kakinya yang menjadi ukuran, tetapi tumitnya. Ini yang pertama yang diambil pelajaran dari hadis tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak mampu untuk keluar dari rumahnya untuk menjadi imam sholat, maka yang menggantikan beliau, yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam sholat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan bahwa Sayyiduna Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling mulia. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah afdalu awliya'il bashar. Beliau adalah wali yang paling utama secara mutlak, baik dari wali-wali zaman sebelum Nabi Muhammad sampai nanti kiamat. Itu enggak ada wali yang menseterai atau yang mengungguli keutamaan, kemuliaan dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, urutannya Sayyiduna Abu Bakar, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini dari sisi apa? Dari sisi keutamaan dari para sahabat. Sayyiduna Abu Bakar lebih mulia dari para aulia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abu Bakar juga lebih mulia dari aulia pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in. Enggak ada yang mengungguli keutamaan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sultanul aulia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Al-Badawi dan sebagainya, derajat mereka masih jauh di bawah derajat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan Sayyiduna Abu Bakar dari para sahabat yang lainnya itu adalah bahwa ketika Nabi itu
menjelang wafatnya, sakit tidak bisa menjadi imam sholat, yang ditunjuk menjadi imam sholat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan hal tersebut. Nah, maka nggak boleh mencela Abu Bakar, karena sebagian kelompok seperti Ghulatus Syiah yang mereka mencaci maki Abu Bakar, bahkan mengatakan Abu Bakar kafir. Ada yang bilang seperti itu. Ini sudah jelas menyimpang, karena kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahkan sudah ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Para ulama mengatakan idz qala li sahibihi, sahib dalam ayat ini adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena memang beliaulah yang menemani Nabi dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan hal yang sudah kemarin kita terangkan, bahwa bagi seseorang boleh untuk bermakmum kepada imam yang duduk sholatnya karena tidak mampu. Kemarin sudah kita ceritakan. Di sini juga dijelaskan Nabi sholat dengan duduk, Abu Bakar sholat dengan berdiri, menjadi makmum dari Rasulullah yang sholat dengan duduk. Berarti bermakmum kepada orang yang sholat dengan duduk itu diperbolehkan. Nah, maksudnya dengan duduk itu yaitu apabila dia tidak mampu untuk berdiri. Karena jika seseorang mampu berdiri kemudian dia sholat dengan duduk, sholatnya nggak sah. Sholat wajib, nah, yang kita bicarakan sholat fardu, ada seseorang mampu untuk berdiri, kemudian dia sholatnya duduk, maka sholatnya nggak sah. Berarti kita nggak boleh bermakmum kepadanya karena sholatnya nggak sah. Tapi kalau memang dia betul-betul tidak mampu untuk berdiri, kalau dia berdiri langsung kepalanya berputar-putar, dia akan jatuh, maka dia sholat dengan duduk. Kita bermakmum kepadanya boleh melakukannya dengan berdiri. Nah, ini sudah kita jelaskan dalam penjelasan hadis sebelumnya. Meskipun dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum tatkala ngimami sapa ahadukum salah siji sira kabeh annasa ing manungsa falyukhaffif mongko becik ngringanaken sapa ahadukum, ngentengaken sapa ahadukum, fa inna fihim mongko satemene iku ing dalem annas as-saghira utawi bocah cilik, wal kabira lan wong tuwek, wa dhaifa lan wong kang apes, wong kang lemah, wa dzal hajati lan wong kang duweni hajat. Fa idza shalla mongko tatkalane salat sapa wong wahdahu halih suwijine wong falyusalli mongko becik salat sapa ahadukum kaifa halih kaya apa sa'a ngersakaken sapa ahadukum, muttafaqun alaih. Ini sama seperti penjelasan hadis yang tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian itu mengimami sholat dari umat Islam, falyukhaffif, hendaknya dia meringankan. Artinya jangan panjang-panjang sholatnya. Bacaan suratnya panjang, rukuknya panjang, i'tidalnya panjang, sujudnya panjang, semuanya serba panjang. Ini bisa makmumnya resah kalau imamnya seperti itu. Ternyata yang panjang bukan hanya suratnya yang dibaca, rukuknya juga ikut panjang. Sehingga yang sakit boyok misalnya itu nggak kuat lagi untuk mengikuti rukuknya si fulan atau si imam itu. Fa inna fihim, kenapa harus falyukhaffif, harus dia meringankan sholatnya? Karena
Di antara para jamaah itu ada as-shaghir, ada anak kecil. Anak kecil maksudnya yang sudah mumayyiz. Karena kalau anak kecil belum mumayyiz, jangan dibawa ke masjid. Karena dia akan bermain-main. Yang sudah mumayyiz itu yang sudah yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Seorang anak kecil dianggap sebagai mumayyiz apabila dia sudah memahami suatu perkataan sederhana dan dia bisa menjawab pertanyaan sederhana. Dia sudah bisa. Maka dia mumayyiz, sholatnya sudah sah. Kalau dia sholatnya sudah sah. Meskipun dia belum wajib untuk sholat, tetapi jika dia melakukannya, sholatnya itu sah. Itu kalau mumayyiz. Dia bisa menjadi imam sholat, dia bisa menjadi makmum dalam sholat. Tetapi anak kecil tentu saja beda dengan anak remaja atau orang dewasa. Anak kecil umumnya ya pengen cepat. Anak kecil namanya juga pengen kecil, mau main-main habis ini. Kemudian dia sholat, imamnya panjang lagi. Gak melihat ada anak kecil yang pengen cepat main-main misalnya. Al-kabira, ada orang tua. Orang tua ini juga secara umum badannya lemah. Secara umum gak kuat, sudah banyak onderdilnya dari itu yang sudah rusak, persendiannya, tulang-tulangnya sudah banyak yang keropos, namanya sudah dipakai lama. Selalu seperti itu secara tabi'iyah, seperti itu. Orang itu semakin tua bukan semakin kuat, tetapi semakin lemah secara fisik. Kalau dari sisi himmahnya, dari sisi semangatnya ibadah, bisa semakin kuat, semakin menggebu-gebu, semakin tua. Tetapi badannya itu tidak mendukung. Karena itulah maka Nabi pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Di antara salah satunya syababaka qabla haramika. Kita harus bisa memanfaatkan 5 waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 waktu lainnya. Salah satunya adalah manfaatkan waktu muda kamu untuk berbagai macam amal kebaikan sebelum datang waktu tua. Kalau waktu muda, kita mau sholat berapa rakaat pun, insya Allah mampu. Mau 100 rakaat, kuat, badannya masih normal semua badannya. Mau hadir dalam majelis ilmu 5 kali sehari, masih kuat. Tapi kalau orang tua, duduk 1 jam aja udah bingung mau duduknya kayak apa, mau selonjor, mau sila, mau apa, sudah bingung. Itu baru 1 jam, apalagi sampai setengah hari duduk, nggak kuat. Mau sholat juga nggak kuat lama, semangatnya mau melakukannya, tetapi fisiknya tidak mendukung. Karena itu manfaatkan waktu muda para santri ini. Di saat kita masih muda, masih kuat-kuatnya, pergunakan untuk ibadah sebanyak-banyaknya, untuk belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah nanti hilang waktu muda ini, nanti di waktu tua hal yang kayak begitu tidak bisa dilaksanakan secara sempurna. Kalaupun belajar suruh ngapal juga nggak bisa, nggak masuk-masuk, terlalu penuh otaknya ini dengan masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah macam-macam itu ada di otaknya. Kalau mau menghafal itu mental terus. Itu karena apa? Sudah tua. Maka di saat muda kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk kemanfaatan kita untuk akhirat kita. Yang jelas banyak hal yang bisa dilakukan di saat kita masih muda. Seperti ini juga kalau orang sudah tua kemudian bermakmum kepada orang yang sholatnya lama, ini juga umumnya nggak tahan. Wa dha'ifa, ada yang lemah, masih muda tapi lemah juga ada. Mungkin sakit badannya dan macam-macam. Penyebabnya bisa berbagai macam.
Wadzal hajah, ada juga di antara para makmum itu yang memiliki hajat. Hajat itu bisa misalnya mau ke pasar, bisa mau ke sawah, bisa ada tamu, bisa ada macam-macam hajat, atau bahkan dia hajat mau kencing, hajat mau mau berak, sudah berdiri sholat, tiba-tiba datang, pengen ke belakang misalnya. Kalau lama ini kan juga udah betul-betul resah, ini kapan selesainya, ini sudah mau keluar lagi dan seterusnya. Ya. Jadi kalau seseorang menjadi imam sholat, falyukhaffif. Tetapi fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau dia sholatnya sendiri, silahkan. Mau sholat diperlama, silahkan. Mau suratnya yang dibaca misalnya satu surat panjang, silahkan. Mau Al-Baqarah dibaca dalam satu sholat, silahkan. Misalnya. Mau rukuknya misalnya 5 menit, silahkan. Mau sujudnya 5 menit, silahkan. Orang sholat cuma 5 menit seluruhnya, dia sujudnya aja 5 menit. Silahkan kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau dia menjadi imam sholat, ya jangan begitu. Dia harus mengetahui bahwa orang yang di belakangnya itu as-shaghir wal kabir wal dhaif wal dzal hajah. Itu harus dipertimbangkan oleh imam. Ini etika ya, yang disebutkan di sini adalah etika seseorang untuk menjadi imam. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita. Berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Nabi tentang siapa yang berhak menjadi imam. Siapa dari sisi urutan, siapa dulu yang berhak menjadi imam. Sehingga ketika kita ada pemilihan imam, itu kita bisa memilih yang lebih utama. Tidak seperti pada umumnya sekarang, orang berebut jadi imam dan tidak mau digantikan oleh yang lainnya. Nanti akan dijelaskan tentang permasalahan itu dalam hadis-hadis berikutnya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.